Kedua ini disinilah ibu-ibu, perannya ibu-ibu ketua PKK menjelaskan kepada seluruh Pokja, ya. Jadi kita bertebal, kita petakan dulu kelompok masyarakat sesuai dengan potensinya yang ada. Karena tidak semua ibu-ibu bisa bikin kue, tidak semua ibu-ibu bisa bikin, tapi ada namanya sinergitas. Ya, jadi kelompok perempuan ini yang ada di desa digerakkan oleh PKK, dilatih oleh PKK, ya. Tapi satu produk dulu, satu produk untuk tahun pertama, ya. Siapa yang kita libatkan? Bukan orang-orang dalam desa, tapi bagaimana kita menciptakan sinergitas dengan melibatkan stakeholder dari luar. Tidak perlu di dinas. Kalau misalnya memang dinas terlalu susah, tapi di luar banyak ini pelaku-pelaku usaha. Kita panggil, kira-kira bina kita, Pak. Ya, sekarang dinas-dinas ini, Pak, kadang lebih kami di dinas juga, Pak, lebih senang kami bantu ketika desa-desa ini sudah berbuat daripada baru kita mau bantu dari nol. Seperti itu, Pak. Desa ini jangan terlalu berpikir ketika mau mulai usaha langsung besar. Tidak, Pak. Anak kecil saja baru lahir, pasti ada proses. Nah, kita juga seperti itu. Bermula dari yang kecil, tapi ini bisa berkesinambungan. Ya, bisa berkesinambungan. Tinggal sepakat saja apa yang kita mau bina. Jahit menjahit kah? Tapi kalau saya saran, ya, UP2K-nya ini ya, UP2K ya? UP2K ini bisa menjadi unit usaha dari BUMDes, ya. Nanti saya jelaskan. Ya, seperti itu. Saya cuma mau menggali pikiran-pikirannya ibu-ibu, ya. Ibu-ibu ya. Mau jujur aja dah. Memang apa sih? Magala ada mila. Magala apa mega rencana na? Ya, tapi pedangnya mati. Karena nanti saya bilang sama Aju aja. PKK Seperti ini. Ketua PKK di PKK di sana selalu mesti dibanding, Pak. Saya akui. Iya. Setiap penganggaran kita selalu dia minta studi banding, mau selalu belajar, mau berinovasi terus dia. Cuma Pak Kepala nanti enggak, karena tidak tanggung dia mau ke Jawa, pokoknya di mana dia lihat itu sukses dia mau ke sana. Kalau ada anggaran kenapa tidak? Enggak, tinggal dia nanti dia janji terus aja Ada pemasaran. Dan sebagai ketua Komisi 2K, Makassar Ibu Desa Beranteng, Kecamatan Pageragan, Kabupaten Tasikmalaya. COVID ini pakai masker. Intinya ibu PKK ini harus berani keluar dari zona nyaman. Zona nyamannya itu apa? Program-program tahunan. Ya, program-program tahunan. Coba kita berpikir kalau perlu. Ini banyak influencer, ya. Influencer, tahu nggak influencer? Tidak. Ya, biasanya itu yang suka main Instagram, tahu? Konten-konten seperti apa? Yang cuma di TikTok. Ya, atau misalnya kita coba gabung kepada komunitas-komunitas kreatif, ya, komunitas-komunitas kreatif. Misalnya kita mau usaha apa, atau kita kalau bingung usaha apa, gabung saja ke komunitas kreatif. Saya bisa bikin apa? Karena kita sharing di situ, kita mencari informasi di dalam komunitas. Sekarang, Pak, ya, mungkin hanya tinggal kemauan kita untuk tidak mencari informasi. Ya, sama dengan aturan-aturan, Pak. Mungkin nanti di sini baru dapat aturan, tapi sebenarnya, Pak, kalau kita mau di desa kita tinggal buka-buka, dapat. Pak, aturan apa tinggal tulis saya di situ. Aturan terkait DPD muncul, Permendagri nomor 10. Aturan terkait pengolahan keuangan muncul situ Permendagri 20, ya. Aturan terkait BUMDes. Cuma kita tidak punya waktu. Bukan tidak punya waktu, tidak sempat berpikir untuk mencari itu. Sama dengan ini, usaha. Ya.
Usaha kita cuma kongko-kongko begini. Kita bikin usaha ini bagus ya. Ya. Ujung-ujungnya cuma usaha usaha skala lokal desa, menurut saya. Tapi sebenarnya yang kita cari tahu, kita buka ini media, YouTube, TikTok, ya, Instagram atau apa semua, Facebook, kita buka, ya, apa sebenarnya yang dibutuhkan di luar, di pasar. Karena kita tidak mau skala, kalau saya ya bikin usaha, tidak mau skala lokal desa. Saya mau usaha yang ada ini keluar. Skala nasional. Ya, ini keluar. Yang harus saya perbaiki apa? Mutu dan kuantitas. Kualitas dan kuantitas. Kualitas ini mutu, kuantitas jumlah. Petakan. Kira-kira ini ibu-ibu kepala desa ini. Jangan lagi kita berpikir bikin keripik. Dulu itu. Masih banyak. Ya, sudah banyak keripik. Bahkan masuk Elpamidi lebih enak daripada keripik. Bikin cilot, Pak. Ya, sekarang ya, jangan kita punya otak ini hanya terpaku ke makanan sebenarnya. Iya. Ya, saya ikut PKK ini, ya paling terpaku ketika kita kongko-kongko di desa, bicara bercerita-cerita, sudah dari A sampai Z di cerita, ujung-ujungnya kembali ke makanan. Kita bikin makanan saja. Ya. Sebenarnya tidak. Bagaimana kalau kita bukan bikin makanan, tapi bahan dasar makanan? Ya, contoh gula merah. Gula merah ini, kalau kita kemas dengan sebaik-baiknya, kemudian kita merek dengan sebaik-baiknya, kita coba buang keluar. Itulah gunanya kita menggunakan media. Ada sekarang namanya e-commerce. Ya, e-commerce. Jadi kita buka di situ. Coba makanya ini Pak, Ibu, ya, jangan sepelekan anak-anak muda. Ya, kita gunakan, kita manfaatkan anak muda ini untuk media. Kalau bisa sampai di desa, ya, sampai di desa, kumpul anak-anak muda yang kira-kira memiliki kebiasaan bermain sosmed. Ya. Kumpul, kita rangkul mereka. Mereka ini kadang kalau di desa, ya, ini juga bisa mengurangi namanya kenakalan remaja. Kalau mereka kita berdayakan, mereka sudah tidak berpikir untuk minum saguer, ya, Cap tikus. cap tikus. Mereka tidak akan berpikir seperti itu. Kita Narkoba. rangkul mereka, kita berdayakan, kita fungsikan mereka sesuai dengan punya kalian. Kaliannya anak muda apa? Main Media. Iya. Ya, sama dengan ini tadi kemarin Pak Kades tidak bisa masuk HP-nya, dia bisa. Ini kita ambil Pak, kita ambil mereka punya keahlian, suruh cari, coba cari dulu pasar gula merah ada di mana semua. Jangan berpikir kita orang kasih masuk di pasar Salubiah, ya, kasih masuk di pasar yang dekat-dekat Banakan apa semua. Saya tidak mau Pak, cuma bikin capek. Tapi kita berpikir bagaimana ini bisa keluar, masuk ke swalayan besar di Palu misalnya, atau bisa kita kirim ke Kalimantan, atau bisa kita kirim ke Morowali. Siap. Ini cari apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pasar. Siap. Melalui apa? Boleh bertanya, Media. Ya. Nah, setelah itu barulah kalau sudah ada dapat pasar, peluang pasar, barulah kita mencoba mencari kira-kira bagaimana cara buatnya. Cara buatnya seperti apa? Tidak bisa kita pikir sendiri. Kita carilah pelaku usaha atau kita cari misalnya di dinas-dinas yang kiranya, ya, kiranya ini bisa membantu kita untuk masyarakat. Ya. Ada 10 misalnya, 10 kelompok masyarakat, dari 10 kelompok masyarakat itu terdiri dari 10 sampai 20 rumah. Ya. 10 kelompok masyarakat ini, 1, kayak bikin kemasan, 2, gula merahnya, ya. Kalau misalnya gula merah, ada kelapanya gula merah kan? Tidak. Tidak ada. Jadi 1 sampai dengan
9, ini di rumahnya masing-masing kita bikin gula merah. Nanti kita kasih jadi satu, ada pengumpul, ya ibu-ibu PKK bikin kantor atau bikin gudang, kumpul di situ, tapi masih dititipkan di rumah, ya bikin. Kalau sudah jadi store ke gudang, nanti di gudang dikemas. Siapa yang kemas? Kelompok yang satu. Ini baru kita bicara gula merah. Padahal masih banyak produk-produk lain yang bisa kita buang keluar. Ya, Pak, saya tidak bisa kemasan, saya tidak bisa desain, Pak. Cari lagi di media sosial. Ya, jangan cuma cari kipas angin tangan, ya, atau misalnya cari COD, ya. Beli baju bagus, pada muncul kemari, tak gantung dan lihat perut. Itu cari. Kemudian yang kedua, dalam mendukung produk ini, apa yang saya butuh? Peralatan apa? Perlukan teknologi tepat guna? Ya, tidak masalah kecil dulu, Pak. Teknik, kita undang instansi terkait, ya. Suruh latih ibu-ibu PKK atau mungkin pelaku usaha, suruh latih. Setelah dilatih, tahun depan kita minta sama mereka, kemarin kau sudah latih, bantu dulu bos peralatannya. Tidak masalah. Bak balumut itu proposal. Tidak minimal. Secara tidak langsung terjun ke dunia manajemen bisnis ya. Secara tidak langsung. Pertanyaan saya memang, saya kurang mengerti dengan ibu PKK. Apakah memang ibu PKK ini punya ADRT, anggaran rumah tangga yang tetap begitu Pak? Itu pertanyaan pertama Pak. Ya. Kemudian kalau misalnya ada, karena salah satunya juga untuk menjadi subbagian dalam BUMDes harus dia punya ADRT yang jelas, sehingga juga pada saat dimuat di Perdes biar juga kita tidak bingung dalam penganggarannya juga. Ya. Baik Pak, mungkin itu pertanyaan sementara Pak. Jadi pertanyaan pertama ADRT PKK, Iya, Pak. yang kedua ADRT BUMDes. Kalau ada RT BUMDes kan sudah jelas ada. Tidak, maksudnya yang kedua apa tadi? RT, ya? Dasar rumah tangga. Jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sederhanakan, bahasanya kita sederhanakan aturan main. Ya, mau dia ada ADART, yang jelas mereka ada kepengurusan. Itu yang pertama. Ya, ada pembagian kerja, Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4. Mungkin arahnya Bapak, bisa enggak PKK berusaha? Betul. Ya, kalau saya tangkap baru punya bisa enggak PKK ini berusaha? Bisa banget Pak, pakai banget. Ya, bisa. PKK ini kita sudah lihat tadi, apa tugasnya? Menggerakkan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya bagaimana pemberdayaan masyarakat ini? Bapak paham enggak apa arti pemberdayaan? Ya? paham, dia tidak mau bilang. Arti pemberdayaan merubah, ya, merubah orang dari yang tidak bisa apa-apa menjadi apa-apa. Ya Bapak, pemberdayaan itu kita berdayakan orang. Kalau perempuan kita arahkan, jadi pemberdayaan ini bisa kita esensinya bisa menggerakkan, bisa juga mengarahkan, ya. Ini. Jadi pemberdayaan dari orang yang tidak ada apa-apa bisa menjadi apa-apa. Dari yang hanya di rumah baku cerita-cerita tetangga punya, ya, gosip-gosip gibah. Kalau kita berdayakan, mereka menjadi tidak lagi mengerjakan Gosipnya. sesuatu yang hanya membuang-buang waktu. Baik. Itu. Jadi kalau kita bicara pemberdayaan, bukan hanya pemerintah desa, bukan hanya kepala desa, ya, tapi semua elemen masyarakat, ya. Semua, saya bicara semua elemen masyarakat. Bukan hanya dari pemerintah desa, bukan dari BPD, termasuk ketika saya menjadi masyarakat
masyarakat biasa, kalau saya ingin memberdayakan orang itu sudah namanya pemberdayaan. Ya, paham ya? Jadi pemberdayaan ini di desa ini bukan hanya tugasnya pemerintah desa. Pemerintah desa, ya, pemerintah desa ini sebenarnya hanya memfasilitasi, Pak. Memfasilitasi. Jadi kalau ada misalnya masyarakat yang mau memberdayakan orang, kita dukung selagi itu positif dan jelas arahnya. Ya, saya kira begitu, Pak. Siap. Fix. Tapi ibu PKK yang pulang sebentar ini diajar semua bisnis. Iya, ibu PKK coba pulang ini, jangan hanya bikin Karena efek bisa. Baru santandulan. Artinya begini, Pak. Kalau perkuat misalnya di majelis, ya, tanaman toga apa semua. Sudah dilaksanakan. Seperti Pak Mudo bilang kemarin persoalan Tidak hidroponik, berjalan. ya, persoalan hidroponik. Ini hidroponik ya. Panas tai ayam saya. Kalau kita bicara hidroponik, ini tanaman sehat. Tanaman sehat masa di Pokja? Pokja 3. Ya, 3. Pokja 3. Ya. Pokja 3 apa itu? Tanam pangan. Iya. Ya. Tata laksana. Ketika kita bicara hidroponik, ini tanaman sehat. Ya. Tanaman tanpa pupuk. Tanaman tanpa pupuk. Ketika kita share ke masyarakat atau kita manfaatkan untuk pakan masyarakat, karena sehat sudah menyinggung, sudah menyinggung atau kita sudah menamiranya sudah nyambung ke Pokja. Pokja 4. Pokja 4. Ya. Ketika kita perbanyak atau berdayakan seluruh kelompok masyarakat sudah masuk ke Pokja Pokja 2. Ya. Ketika sudah terkumpul semua sehat semua pergi pengajian masuk ke Pokja 1. Sederhana. Putar-putar Tidak, Pak. Kalau dari kesana ke sana, nggak bisa kata saya diurut 1, 2, 3, 4. Kepala. Enggak, ini kita bicara kita tanam kaki, Pak. Sengaja, Pak. Sengaja kalau saya urut, Pak, ya. Begini, ini sengaja saya bikin begitu, Pak. Kenapa? Kadang, Pak, otak kita ini sudah terstruktur. Iya. Tapi Habis 1, 2, habis 2, 3, habis 3, 4. Tapi kalau kita mau out of the box, berpikir kreatif dan inovatif, kadang harus kita bolak-balik, Pak. Iya. Bolak-balik sampai kita paham. Iya betul itu Pak. Nomor urut yang tidak sama. Karena belum ada penetapan nomor urut. Ya, kalau penyusunannya dari program yang tadi itu memang berakhir lagi. Jadi ini, Pak, bukan nomor urut tidak sama. Belum ada penetapan nomor urut. Ini baru pendaftaran kemarin, Pak. Membawa seperti ini, Bapak bisa paham. Iya. Ya, Bapak bisa paham. Jangan kita bawa materi yang sesuai teori. Saya tidak suka, Pak. Tapi saya lebih suka sharing seperti ini. Ya, intinya Bapak ke desa paham. saya nanti nih kalau pulang, Ya, hanya 2 ini yang saya mau bawa, saya mau perkuat di desaku dengan Pak Kepala. ya. Hanya PKK dengan BUMDes. Oh iya. Hanya. Tampiara, Khusus Tampiara. Makanya Pak saya ingatkan memang di sini. Ya. Jadi jangan nanti salahkan saya kalau saya terlalu banyak ngomelnya pada saat berurusan PKK dengan BUMDes. Ya. Karena saya sepaham dengan ketua PKK-nya. Iya. Karena dia luar biasa, Bu. Karena dia keingin bagaimana dia mengembangkan terus PKK-nya. Tapi jangan diceritain. Dia membunuh saya nih Pak, tapi dia gosok di istriku dulu. Ini secara halus saya. anu ini. Kerjasama, ada Pak kerjasama. Kode ini. Dia mau cicil dia saya nih Pak. Saya lihat memang luar biasa dia. Selalu dia mau studi banding terus dia. Oke. Jadi sampai di sini paham tidak? Iya, paham. Paham ya? Sudah tahu pola pikirnya seperti apa? Tapi Ya? Pak sekali di pelatihan. Hah? Jadi jujur Pak, ini saya ini pribadi nih ya. Iya. Pak Tende lagi nih. Tidak Pak. Kenyataan ini kita selama ini terlalu fokus dengan apa-apa itu maksudnya ya, bukan menyepelekan masalah program PKK tidak. Tapi dengan ada pelatihan ini banyak betul yang bisa kita lakukan melalui PKK. Itu yang kita bina. Pembinaannya itu pelatihannya itu. Dana kok ada sama kita? Nah, berarti kita maafin Pak. Berarti sudah
ringan ini. Iya, karena ada Kalau ini, Pak. Kalau Bapak menyampaikan ini sebenarnya banyak tugas PKK, tambah ribet Tidak, dan persoalannya kan kita terbenturnya masalah terutama masalah pemasaran. Yang menjadi masalah kami di desa terus terang, Pak, karena saya barusan ikut pelatihan. Iya. Jadi otomatis saya ilmu nol. Iya. Makanya saya minta maaf, minta isi memang dari sini, mulai dari sini nanti, karena saya sudah paham tentang ini, otomatis saya harus kata jangan salahkan saya kalau saya dukung. Iya. Jadi yang positif Pak ya, Iya, bagus, luar biasa. terencana. Saya makanya itu Banyak loh. setiap anunya ini komentarnya itu luar biasa. Atau cara yang memberi materi juga ini masuk ya. Iya. Tidak Pak, Salah yang satunya. materi gandeng dua-dua Pak. Jadi fokus. Nah, itu tidak dibantah itu Pak. 90 koma itu Pak. Tidak, tentang penyampaiannya juga, Pak. Luar biasa enak, langsung masuk. Untuk meningkatkan Intinya begini Pak. keluarga. Intinya Bapak Ibu paham dengan pola pikir yang kami sampaikan, ya? Paham ya? Paham. Paham. Jadi minimal sudah ada gambaran kita mau bikin apa sampai di desa ini. Cuma pesan saya, ketika kita ingin memulai, kita harus lebih banyak berkoordinasi kepada orang ahlinya. Ya? Ahlinya. Kalau kita misalnya mau bikin satu produk unggulan, baik itu PKK, ya, pemberdayaan PKK, kita sebaiknya Pak, jangan banyak produk. Kalau gula merah dulu, ya. Ketika sudah berhasil gula merah ini, ya, Pak, kami cuma pasar tidak cuma gula merah Pak, ada selain itu, sagu air manis kan ditaruh di botol, toh? Atau seperti apa? Yang dibutuhkan masyarakat ini di luar. Sekarang cap tikus Pak, cap tikus di NTT dan di Sulawesi Utara itu sudah dipakai botol yang kemasannya bagus. Oh, gagal. Gagal. Gagal sekali. Ya, cap tikus. Sedangkan saya kaget. Iya betul, dikirim ke Jepang Pak. Aduh, Iya. saya bilang ini luar biasa mereka punya nih. Baru pengurusan izinnya. Tidak, memang dia Dia legal kan? Persis. Itu yang Izin Pak ya, sebentar 5 menit. Ya. Anu, apa? Dan PKK ya, satu ibaratkan negatifnya jangan sampai ada istilah PKK ini perempuan kesana kemari. Silakan ingat situ Pak. Tapi lalu begitu. Nah itulah. Tapi semenjak ada ini. Contoh kayak toli-toli itu kan ada keripik, keripik sungkun, nangka, itu produk-produk yang sudah terjadi berjalan. Terus kayak di Manado artinya di luar dari itu. Terus kayak di Palu ini ciri khas kita di Sulawesi Tengah yang paling booming ini kan bawang goreng. Ya. Nah, jadi yang film mungkin beda nanti. carilah jangan terlalu banyak, cuma satu ibaratnya tapi fokuskan. Itu yang diolah secara kemasan, promosinya, pengolahannya, artinya dari dinas kesehatan atau apa itu harus dikoordinasikan semuanya nantinya. Dan nanti supaya semua itu tercantum nanti dalam kemasan itu ada balai POM dan ada sertifikat halal itu pada. Jadi jangan terfokus ada satu tempat ini produk ini, satu tempat ini berbeda. Kalau bisa satu dulu boomingkan, selesaikan. Kalau bisa satu lagi. Kalau di saya itu Pak, lalu apa ya Pak Chef ya? Itu bukan terbesar Pak ya. Iya. Maksudnya kalau untuk bahan baku di desa kami itu ada dan ada pengolahnya. Itu pernah kita buat itu kemasan itu untuk madu asli itu. Ya, masalah pemasaran juga sih, paling banyak dikasih daripada dijual. Nah, terus ada abon ikan bandeng. Ya kita produksi itu loh Pak. Saya berpikir begini Pak Kades. Pak Ketua, ya. Ya yang kemasan-kemasan lah. Ini kalau botol yang masih dari ini, tapi kalau kemasannya itu kan kalau memang yang botol yang 600 ml di aqua itu memang khusus itu Pak. Iya. Dikasih. Korek kalau begini ceritanya. Tidak ada yang kemasan kita sudah buat. Begitu sampai di sana, kadang kalau pameran atau apa untuk percontohan, anda pulang no, dia bilang apa bagus, ambil. Jadi begini, insya Allah ini lagi kita gagas Pak. Lagi kita gagas Ibu Ince. Rencana kami di pemberdayaan ini ingin menyampaikan ke Pak Kadis. Kami ingin di kantor itu ada gerai mungres. Misalnya madunya dari Tampiala, kita pajang di
kantor. Nah, Supaya kita mempromosikan. Ya. Nah, itu loh. dan sebenarnya dalam piala ini ada dua produk yang bisa dihasilkan, ya. Satu madu, Gula merah juga bisa. ya. Gula merah biar kita selalu biar Pak. Oh, iya. Ada lagi satu Ya, yang saya mau satu lagi kopi jahe. Oh iya. Ya. Dapat Ya. apa di situ? Saya mau bikin lagi nanti nih Pak, sama dengan Manado ini, manisan Palang. Ya. Ibu yang dari Salomia apa namanya? Itu gula merah itu bisa kemasannya itu bisa di kotak-kotak atau bulat-bulat kecil bisa dibuat begitu ya? Atau harus cuma Sebenarnya bisa Pak. Ah, itu satu, ya. Ah, sekarang orang Pak, ya now, Oh, dia begini dong. ya di zaman now ini, oh jangan dijahit. Lanjutkan. Dua periode. Di zaman now, Ya. ini literasi Pak, ini literasi ya. Ya. Mereka Cuma sana tidak masalah, tahu itu. Pak. Ada kontrol yang tahu literasi Pak. Cuma 4 orang selapan. Ya, di zaman now Pak, ya, di zaman now orang, ya, jangankan minum kopi ini bukan hanya kaum lelaki Pak. Iya. Sekarang zaman now, ya, Tidak mengenal perempuan ini kita sudah sedikit ke barat-baratan. Kalau di barat-baratan dari dulu mereka itu Pak, perempuan laki-laki harus konsumsi kopi. Ya, kita sudah mulai kemari. Di warkop itu sudah mulai lebih banyak kan perempuan daripada laki-laki minum kopi. Nah, jangan disalahkan Tapi Pak, kalau ya. Bapak itu sering ke warkop. Tapi ketika minum kopi, orang lebih cari gula aren ketimbang gula pasir. Kenapa Pak? Karena gula pasir potensi untuk membuat diabetes lebih besar ketimbang gula aren. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada gula aren, ya, giling Pak. Ya, giling. Jangan bentuk utuh. Tidak perlu lagi digiling. Kalau- Pak. Ada mesin itu yang sekarang saya dijanji kemarin Iya. di Depnaker. Mesinnya itu menggiling juga Pak. Enggak, maksudnya kalau kita yang Enggak, maksudnya kalau kita yang mau ini kan butuh Olah, Ya. waktu, proses. Ya, terserah lah bagaimana nanti, ya. Atau yang penting kita berpikir seperti ini. Yang dibutuhkan pasar itu gula merah yang seperti ini. Iya. Bukan lagi gula merah yang bentuknya batu. Iya. Itu cuma untuk ibu-ibu di rumah. Tapi bagaimana orang duduk santai nikmati yang dari desa sudah kemasannya bagus, tinggal ditaruh dalam teh atau ditaruh dalam kopi. Seperti itu. Kalau kira-kira gula batu begini, distruktur Pak. Oh, bawa salir Sama. tidak Pak? Batu. Ya, makanya itu namanya inovasi. Itu namanya inovasi. Tidak zaman lagi gula merah batu, yang zaman sekarang gula merah dalam bentuk kemasan-kemasan kecil, ya. Serbuk seperti apa? Kita pasarkan. Ya. Brown sugar. Kemasannya bagaimana? Jangan dibungkus plastik gula merah, plastik gula pasir. Jangan. Bikinkan kemasannya. Yang cantik, ya Pak. Ya. Bikinkan kemasannya. Ada enggak di sini ya? Ada di Jakarta Bu, pernah saya beli itu di lupa saya swalayan apa. Dia tapi kotak-kotak kecil. Dia tulis tuh gula aren, ya macam-macam. Jadi Tapi dia ukuran per satu. iya Pak, gelas, satu ya. begini. Nah, jadi kalau mau minum, Iya. tinggal ambil kita taruh saja. Berapa? Ini hotel manual ini. Jadi bisa juga dibikin begitu. Bukan Kan kekinian, bukan kemasan-kemasan. zaman TikTok. Ya. Jangan cari di Lambetura, gosip saja itu. Atau gambar apa, desa apa. Ya. Di Tapi jangan. Itu Bapak Ibu sekalian. ini Kalau dikasih. kita, ya. Dia udah sendiri gambarnya apa. Jangan tulisannya. Harga 27.000, ya. Nira murni 28.000. Ini gula aren yang sudah dibubuk, harga 100.000. Persoalannya Pak, di desa ini, ya, di desa ini, ketika misalnya ada orang mau berkunjung, jadi pengolahannya higienis, jadi tidak ragu Pak. Kadang kita misalnya kalau mau jual keluar dalam jumlah besar, kemudian mau teken kontrak, ya, Survei. mereka datang survei, bagaimana pengolahannya higienis apa tidak.
Jadi alat-alat yang digunakan sebisa mungkin juga higienis, bersih, jauh dari sampah, jauh dari misalnya pembuangan tinja. Seperti ini ada harga Pak. Ya, kadang ada juga orang-orang manual, lebih dia cari itu gula merah yang dibungkus daun. Ya, tapi itu orang manual menurut saya. Sekarang kita hidup di zaman now Pak. Kemas. Bos. Out. Keluar. Box. Kota itu. Jadi kadang kita nyaman di dalam kota. Tapi kalau kita mau butuh lompatan, kita harus keluar dari kota itu supaya kita bisa dapat begini. Kalau misalnya di sini Pak, ini yang dimaksud teori out of the box, ya. Ini kota Pak, 1 meter kali 1 meter. Jadi saya cuma berputar begini saja Pak. Tapi saya nyaman. Nyaman dalam artian, ya begini-begini saya hidup saya rata-rata air. Lingkungan itu. Ya, lingkungan. Tapi kapan saya keluar dari kota ini, saya bisa jalan ke sini Pak. Ya. Bebas. Berkreasi, berinovasi. Itulah konsepnya Pak. Seperti itu teorinya. Mudah-mudahan Bapak bisa paham. Insyaallah. Oke? Iya. Paham sekali. Lanjut ya. Terdapat prinsip 5 meja yang jarang disadari oleh banyak orang. Apa sih 5 meja posyandu itu dan apa saja fungsinya? So, yang mau tahu penjelasannya, yuk kita simak video berikut ini. Jangan lupa klik. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya ini, apa yang menjadi kendala di desa sehingga posyandu itu kadang tidak jalan? Apa Bu? Banyak apa minatnya ibu-ibu yang membawa anaknya ke posyandu itu yang sekarang kurang. Minat ya? Iya. Begini Pak, sebenarnya kalau dia bilang ibu tadi minat, bukan persoalan minat. Iya. Yang saya sudah sempat tegur kemarin, karena saya selalu turun lihat itu di posyandu, yang menjadi persoalan itu pelayan di sana yang tidak smile. Maksud saya begini Pak, masyarakat tidak humanis. Iya, itu yang jadi pertanyaan di kampung Pak, beda dengan orang yang paham tentang ini. Iya. Di kampung masyarakat itu malu. Pertama, bahasa tidak sinkron. Kedua, malu. Makanya itu kemarin saya kasih tahu, Ibu tolong pada saat orang datang persiapkan dulu, jangan dulu tanya anaknya kenapa. Bu, duduk dulu. Ini siapkan. Itu dulu penyambutan dulu lah. Kayak Pak ya. Iya, harus itu untuk merangsang orang ini datang. Apa yang dia katakan masyarakat di sana? Pak, tidak dilayani Ki. Karena kita mau ngomong sama petugas di sana agak perasaan. Kedua, petugas posyandu lagi teman-teman di kader-kader posyandu ini seakan-akan menyepelekan orang. Ini yang jadi persoalan ini. Makanya Pak kadernya di Ibu PKK-nya itu tanggung jawabnya Ibu Ketua PKK untuk memberikan ini sama kader-kadernya. Itulah pelayanan prima yang bagaimana. Makanya ini bukan Ketua PKK di sana. Iya. Wakil saya Pak. Iya, apa yang membuat Ibu katakan bahwa kurang minatnya orang ke sana? Berarti Ibu tidak karena Ibu katakan bahwa minatnya. Apa yang membuat tidak minat? Sebagian besar Pak, tapi kalau daerah kami alhamdulillah sudah mulai ini karena kami jalannya pakai mobil carry, baru bawa toa. Yang itu kedua, sekarang. Yang kedua ini Pak. Di puskesmas makanya kemarin saya kasih tahu ada kemarin kejadian di sana, bayinya di sana disuntik cacar. Begitu dia habis disuntik cacar, datang kedua kalinya dikatakan bahwa Bu, kenapa seperti ini? Bahasa yang dikeluarkan medis mengatakan bahwa itu penyakit bagus. Masuk akal nggak penyakit bagus? Tidak boleh. Beda dengan kami Pak yang memahami hal yang seperti itu. Tolong ini Pak, kalau misalnya ini nanti tolong disinkronkan dengan petugas kesehatan itu. Jangan mengeluarkan bahasa seperti itu di orang yang intelijensinya tidak paham dengan ini. Tolong Bu, oh mungkin proses obatnya seperti ini Bu. Ya. Beda itu Bu. Sosialisasi Pak. Ya. Oke. Ini yang ini. Ya. Jadi kalau dari Ibu ini minat, ya? Iya. Sebagian. Kalau dari Bapak yang pertama Pelayanan. ya? Iya. Pelayanan. Iya. Nah,
Masih ada? Masih Pak. Ya, silakan. Ya kebanyakan itu efek sementara dari obat. Pasti enak demam kan? Iya. Nah, demam. Jadi itu pikiran masyarakat. Jadi saya tidak mau bawa. Dan Iya. lewat kalau belum dari situ. Iya. Jadi seharusnya itu ada sosialisasi. Iya. Supaya pikirannya itu dia sudah belajar loh ternyata begini. Kenapa bisa demam? Iya. Apa yang dimasukkan supaya Iya. tidak takut lagi. Pikiran bapak-bapak jangan gitu Pak. Iya. Sama. Ya. Lain. Nah. Tiap daerah lain lah. Kalau dari kita sudah dapat ternyata persoalan posyandu yang pertama itu minat. Ya, masyarakat belum berminat. Ya, dari selalu apa? Toko Maru. Maro kan. Toko Maru. Ya. Kalau dari Tampiala, ya, pelayanan. Kalau dari biro, selalu biro, Takut. trauma. Trauma suntik. Ya. Kalau dari Toko Yang Mau, banyak polio kemarin. asik-asik aja. Iya, kalau polio banyak. Di Ya. Morowali ada 2. Begitu pula tuh ini. Polio yang kemarin. Sekarang Pak, kami mohon Habis. kepala desa atau ibu PKK, Dia sudah ada Toba Mau sakit dan demam. Koini, tolong disampaikan treatment. Kenapa? Asik-asik aja. Umur berapa? Oke, silakan. Umur 1 tahun 8 bulan. Ya. Terima kasih. Begini Pak, kalau di desa kami pelayanannya bagus. Ya. Kemudian dari petugas kesehatannya, khususnya ibu bidannya, dia memberikan penjelasan kalau mengenai imunisasi bagi bayi dan anak-anak. Ya. Kemudian di sana juga para kader-kadernya ramah, aktif semuanya. Kemudian pelayanannya untuk ibu-ibu dengan dede bayi yang hadir, dorong sapa dengan ramah. Ya, mungkin cuma itu. Ya. Kalau Ibu Yulita, masalah. Kok bisa baik-baik aja? Ya. Apa sih rahasianya? Kita dengarkan. Banyak senyumnya mungkin Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Intinya ini kesadaran masyarakat saja. Masyarakatnya kami memang sadar pentingnya kesehatan. Terus kader-kader memang DP tim kesehatan juga anak-anak desa situ. Ya. Jadi memang sudah berinteraksi. Mengambil dari Koini, peran kepala desa itu sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan. Saya cari-cari videonya Tati gitu. Siapa? Rading itu tidak ada. Dihapus Pak. Ya? Melanggar itu. Ini ada kepala desa. Kebetulan satu kecamatan dengan Pak Kades Tampiala ini. Dia berdiri di atas mobil. Kepada seluruh masyarakat, ya, dianjurkan untuk ke posyandu. Tanggal berapa? Tanggal 20, tanggal berapa itu? Ya, setiap tanggal 20 tiap bulan. Ini merupakan program pemerintah Presiden Joko Widodo. Berdiri pada atas mobil, ya. Bagi yang tidak mau ke posyandu, kami tidak urus urusan administrasinya di kantor desa. Inilah peran kepala desa. Satu, ya, kita baru bicara peran kepala desa ini. Yang kedua, kadang kalau kita melaksanakan kegiatan, datang kita orang punya bos bawa-bawa, bagaimana kabar? Aman. Ini bentuk perhatian kepala desa. Jangan orang bawa posyandu kepala desa coba agak begini saja. Lewat, tidak hadir lagi. Ya, tidak saja dia lewat. Ya, kadang Pak, orang berbuat itu butuh diperhatikan, butuh disanjung. Ya, Bapak tidak perlu kasih uang. Tidak perlu kasih uang. Ya, kalau ada uang lebih kasih lah. Ya. Ya. Tapi sebenarnya cuma butuh dihargai mereka punya perbuatan. Siapa yang menghargai? Pengambil kebijakan, pimpinan, bentuk perhatian kepala desa. Yang keempat, ya, jalin penguatan koordinasi.
Jadi sebenarnya kepala desa ini tugasnya memfasilitasi bagaimana ibu-ibu PKK Posyandu ini ketika dia misalnya terbatas untuk melakukan koordinasi ke puskesmas, hadirlah kepala desa di situ. Ya, undang puskesmas, undang pelaku Posyandu, KPM apa semua. Kita orang punya ini kurang aktif. Langkah apa yang kita orang bikin? Ya, apakah kita undang misalnya apa namanya ini? Bisa, Pak. Saya ketawa ini Pak, saat Bapak menjelaskan seperti enak banget gitu loh. Tidak, maksudnya sementara kita lakukan di desa Pak, Babinsa sudah terlibat, benar ini Pak. Dari pihak Badan Legislasinya sudah masuk Pak. Kunjungi ke tempat masing-masing, sudah dari kesehatannya dan yang enggak ada kepala batu memang. Coret tapi bantuan Pak, PKH itu ada salah satu desa Pak, ya. Apa namanya ini? Apa namanya? Ya, hoy. Pak. Odong-odong. Odong-odong. Ada satu desa untuk menarik minat mereka datang ke Posyandu. Itu orang-orang di situ. Gratis. Ya? Gratis. Gratis. Angkatkan odong-odong tahun depan. Ya, entah gratis, ya gratis di awal, bayar di belakang. Yang penting Posyandu. Yang kedua, sebenarnya persoalan orang mau ke Posyandu ini, bayi mau ke Posyandu ini sebenarnya bukan bayinya Pak. Orang tuanya. Perempuannya. Apa yang dia suka perempuan? Ya, coba kita coba ke Posyandu, taruh foto-fotonya orang-orang Korea atau apa semua foto. Artinya begini Pak, apa yang disukai oleh perempuan, ibu-ibu ini, itu coba kita penuhi. Artinya itu cuma sekedar saran saja, tapi pelaksanaannya gimana tergantung sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Kalau itu memang misalnya tidak bisa di apa namanya, sudah berbagai macam cara kita lakukan kemudian tetap tidak bisa, jalan terakhir itu Pak, running. Jangan urus dia punya urusan administrasi. Penguatan situ Pak. Umumkan kepada masyarakat, setiap di masjid di mana bagi yang tidak mau ke Posyandu, kami tidak akan mengurus administrasinya. Dua, kurang sosialisasi Pak. Ya, tolong Pak di sini sebagai RKTL-nya, rencana kerja tidak lanjut. Salah satu adalah Posyandu. Posyandu saya akan berkoordinasi, ya, RKTL-nya nih Pak ya. Kami akan pemerintah desa akan berkoordinasi dengan instansi teknis, ya, terkait dengan sosialisasi pelaksanaan Posyandu. Bikin kronologisnya. Dinas teknis, baik itu puskesmas atau apa, nanti mereka yang memecahkan langkah apa yang kita ambil. Seperti itu Pak. Ya. Persoalan minat itu sudah dibahas tadi ya. Jadi semua yang ada di sini nanti di akhir kita akan keluarkan RKTL. RKTL ini namanya rencana kerja tindak lanjut. Kira-kira setelah pelatihan sampai di desa saya bikin apa? Dalam jangka waktu berapa? Ini RKTL. Jadi tolong dimasukkan ini dalam RKTL Bapak Ibu sekalian. Oke? Posyandu selesai. Sip.